Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelas HM25A akan melakukan tugas penelitian kearifan lokal di Keraton Kesepuhan. Kami sudah berada di Keraton Kesepuhan, ingin melakukan penelitian apa saja yang ada di dalam. Tidak lama-lama lagi, mari kita masuk. Check it out. Ada hasilnya ya. Hai semuanya, kali ini kita ada di Kesultanan Kesepuhan Cirebon. Setelah itu kita akan memasuki dalam Agung Pakungwati. Yuk kita ke sana, cekidot. Baiklah, sekarang kami sudah berada di petilasan keraton dalam Agung Pakungwati. Tidak berlama-lama lagi, mari kita masuk sekarang. Sekarang kita ada dalam petilasan Keraton Agung dalam Pakungwati. Mari masuk ke dalam. Ada apa aja? Sebelum masuk ke keraton, sendal atau sepatu atau alas kaki harap dilepas. Di sini ada petilasan Kanjeng Sunan Gunung Jati. Boleh lihat videonya? Petilasan Sunan Gunung Jati ini tempat bagi nanti Sunan Gunung Jati dulu beristirahat atau semedi. Petilasan Pangeran Cakrabuana. Petilasan Cakrabuana ini bagaimana dulu tempatnya Pangeran Cakrabuana buat tempat beribadah atau sholat. Sekarang ada Sumber Kejayaan. Sumber Kejayaan dulunya tempat untuk menyuci senjata atau barang-barang pusaka. Dan sekarang biasanya banyak orang berkunjung untuk mandi atau dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Baik, dari petilasan keraton, lalu kita ada Paseban. Ini bangunannya. Paseban itu kayak pesantren buat ngaji. Tempat ini juga masih dipakai kalau malam satu suro, kalau enggak waktu bulan Ramadan buat ngaji. Lalu setelah ngaji, sholatnya di petilasan yang tadi. Nah ini namanya Balikambang. Ini rumahnya tempat Putri Sultan. Putri Sultan dulu di tempatnya mainnya di sini, pemancingan Sultan Sunan Jati ya. Nah, ini tanah keraton luasnya 20 hektar, sekitar 60 hektar tanah keraton. Dari Sunan Jati ya. Nah, ini masih buat itu yang belakang namanya Balikambang. Sebelah sana itu tempat duduknya Sultan Sunan Jati. Sekarang Balikambangnya pendoponya ke dalam. Ya ini rumahnya kayak gini di daerah ini, rumahnya Sultan nggak boleh. Kayak kata Rumah saja atau ada yang lain? bangsal nggak boleh sekarang. Dulu mah boleh, lagi Sultan Maulana boleh. Sekarang peraturan baru. Bangsal nggak boleh. Ya, tapi kalau jin mah boleh, ke istananya nggak boleh, ditutup. Buat acara buludan ya, acara sakral namanya, sebutnya panjang jimat. Nih,
jati gede, yang ada ke kerbau bule 4 ekor, ini dua. Ya. Ini ada filosofinya apa, Pak? Ngapain ini apa? Kepala apa itu? Ini filosofinya, ini kepala burung. Burung itu manusia tuh harus ingat bawahan. Kayak semacam bakal udah enak hidupnya, jangan sombong. Ya. Burung itu ada di atas mengayomin. Semua manusia tuh bakal ada rakyat. Ini semacamnya rakyat, harus mengayomin bawahan. Jangan rendah lah. Udah jadi pejabat, jadi gubernur, wali kota, bupati, harus ingat bawahan, rendah diri lah, jangan sombong. Kemudian juga ada Nayana Bukbacem, yaitu pintu masuk harum, tempat tinggal sultan dan kaputran, putra-putra sultan serta kaputren, putri-putri sultan yang belum menikah. Di sini pintunya itu terbuat dari kayu jati, yang mana kayu jatinya itu sebelum dibuat itu direndam atau bacem, makanya dinamakan Bukbacem, direndam dulu baru dibuat. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Dia paling kita masuk. Oke, di sini juga ada Longgar Ali, yaitu di sini seperti musola kecil ya, seperti musola kecil yang fungsinya untuk tadarus, sholat, dan kegiatan-kegiatan beribadah. Ini seperti musola kecil. Bapak masuk lagi nggak apa-apa. Boleh. Iya. Kami berada di lokasi Keraton Kasepuhan. Yuk kita simak. Let's go. Siti Linggil. Bangunan ini didirikan pada tahun 1529 pada masa Syekh Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Siti Inggil memiliki 2 gapura dengan motif bentar bergaya arsitek Majapahit. Di dalam kompleks Siti Inggil terdapat 5 bangunan tanpa dinding yang memiliki nama dan fungsi tersendiri, yaitu ada Malang Semirang, Mande Semar 5, Mande Pengiring, Siti Inggil atau Lemah Dhuwur, kemudian diadopsi oleh keraton-keraton lainnya yang ada di Nusantara ini. Untuk yang kedua, di sini ada meja dan bangku batu. Meja dan bangku batu ini adalah hadiah dari Gubernur Jenderal Inggris St. Raffles tahun 1811 Masehi. Mande Malang Semirang, bangunan dengan jumlah tiang 6 di tengah melambangkan rukun iman. Jumlah tiang seluruhnya 20 tiang, melambangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangunan ini tempat duduk sultan dan keluarganya dalam upacara-upacara, latihan perang, dan pelaksanaan pengadilan di alun-alun Sangkabuana Keraton Kasepuhan. Mande Pandawa 5, bangunan dengan jumlah tiang penyangga 5 buah melambangkan rukun Islam. Bangunan ini adalah untuk pejabat pengawal sultan. Mande Karesmen, bangunan tempat perangkat, gamelan atau kesenian atau tradisi setiap tahun untuk menabuh gamelan sekaten buatan abad ke-15 tiap Idul Fitri 1 Syawal dan Idul Adha 10 Dzul Hijjah. Ada namanya bangunan Wanomati, yaitu bangunan yang dibangun pada zaman Gusti Sultan Sepuh 13. Lawang Pintu Regol, bangunan ini berupa pintu gerbang adalah fungsinya menyaring pertama para pendatang yang masuk keraton setelah melalui pendopo pengadaan.
Itulah beberapa bangunan peninggalan yang ada di Keraton Kasepuhan. Semoga video kami bermanfaat. Terima kasih.